Halo teman-teman semuanya, pecinta tanaman alpukat khususnya. Hari ini saya sedang melanjutkan pekerjaan memotong rumput dan saya berkeliling-keliling teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sedang menanam pohon alpukat, mengalami kendala tanaman alpukatnya tidak segera berbuah atau berbunga, saya pun juga mengalami hal yang serupa teman-teman, tapi itu sudah beberapa tahun lalu dan saya sedikit sudah menemukan solusi. Jadi begini teman-teman, varietas pohon alpukat itu bermacam-macam. Ada yang berbuah lebat atau produktif sekali di MDPL rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, dengan demikian bagi teman-teman yang sedang menanam atau berusaha membuahkan pohon alpukatnya, teman-teman koreksi dahulu apakah pohon atau tanaman alpukat panjenengan semuanya itu cocok di daerah panjenengan. Memang biasanya teman-teman varietas tanaman alpukat itu hampir semuanya itu mampu berbuah atau berbunga, tapi enggak semua tanaman itu produktif teman-teman. Artinya itu kalau bahasa Jawanya itu sumbut. Kalau teman-teman mengalami hal demikian, berarti teman-teman harus mengoreksi atau melakukan upaya tertentu agar pohon alpukatnya itu bisa berbunga atau berbuah. Salah satu hal yang sudah saya lakukan teman-teman, yaitu tahun lalu saya melakukan top working atau sambung ulang pada pohon alpukat yang saya rasa tidak produktif. Jadi satu pentil teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah hasil top working tahun lalu, kemarau lalu, dan sekarang sudah berbunga teman-teman. Sudah ada yang membawa calon buah, tapi mungkin nggak banyak teman-teman, karena ini masih usia 1 tahun dari sambung sisipnya. Ini juga hasil top working tahun lalu. Yang ini asli bibit teman-teman, ini varietas alpukat Niki. Nah kalau untuk saya pribadi, saya lebih suka jenis varietas Miki teman-teman, karena gampang sekali merawatnya dan tanamannya itu tidak tinggi. Ini belum selesai saya bersihkan rumputnya. Di sela-sela istirahat siang ini sambil ngopi, saya akan membagikan sedikit tips agar teman-teman itu bisa melakukan top working sendiri di kebun dengan alat yang sederhana tentunya, dan kemungkinan berhasil itu tinggi, hampir 80%. Oke teman-teman, ikuti terus, saya akan menebang salah satu pohon teman-teman. Saya akan menebang pohon ini teman-teman. Ini jenis pohon alpukat Markus. Ini tinggi sekali. Saya akan ganti dengan varietas Miki seperti di sampingnya dan juga di sampingnya.
teman-teman cari entres. Kalau untuk sambung top working di lahan teman-teman, saya biasanya memakai entres yang sudah agak tua teman-teman, jadi entresnya itu kuat bertahan agak lama seperti ini. Kalau untuk okulasi di rumah saya pakai seperti ini, itu dari bibit. Kalau untuk yang top workingnya saya pakai yang seperti ini, yang tengah ini teman-teman. Ini sudah ada mata terasnya, masih hijau seger. Ini sangat recommended. Iris teman-teman, bikin sayatan. Kalau saya pribadi saya lebih suka agak ke bawah teman-teman, sekitar 10 cm di bawah sini. Jadi sisa dari potongan kayu ini nanti bisa buat ajir teman-teman, atau untuk mengikat hasil dari sambung sisipnya. Jangan lupa kasih saluran untuk getahnya teman-teman, agar tidak busuk. Ini sangat penting teman-teman, saluran getah ini. Gak apa-apa. Kita ikat teman-teman, seperti ini. Nah, kalau terjadi permasalahan seperti ini teman-teman, ini kan nggak ada isinya, ini terpaksa kita sumbat teman-teman, kita sumpal agar entres sama kambium ini rapat. Kalau nggak kita sumpal biasanya itu nggak akan hidup. Oke, kita bisa cari ranting, atau sejenisnya teman-teman untuk menyumbat. Ini tadi karena patah, jadi yang sebelah sini teman-teman, yang kambium dari batang bawahnya patah, jadi terpaksa saya bantu ini pakai kayu ranting agar rapat. Oke. Ikat yang rapat teman-teman, supaya air penghujan nggak masuk, jadi nggak bisa, jadi nanti entres aman, terlindung dari serangan jamur, atau mungkin semut juga bisa mengganggu teman. Kalau dikira sudah cukup, jangan lupa teman-teman
kasih peneduh dari cahaya matahari agar entres tidak kering. Bisa teman-teman pakai bekas daunnya, cari yang ukurannya lebar. Saya biasanya pakai sekitar 6 sampai 8 lembar. Nah, jadi daun tadi kita lipat teman-teman, kita luruskan lalu kita taruh di atasnya entres, lalu kita ikat dengan plastik wrap. Ini ada 8 lembar daun teman-teman. Cukup simple dan enggak ribet teman-teman. Kalau bisa yang bagian atas ini teman-teman, bekas potongan ini juga kita lilit dengan wrap agar tidak kering. Oke, habis ini saya tunjukkan teman-teman yang sudah usia 2 minggu. 2 minggu ada, 3 minggu ada teman-teman. Coba kita periksa juga apakah sudah ada mata tunasnya yang muncul. Sudah tumbuh mata tunas baru teman di sini. Saya bantu agar mata tunasnya mudah. Jadi ini namanya drainase teman, kalau istilahnya itu biar cairan yang ada di bawah dalam sini itu bisa mengalir keluar. Tuh, yang ini malah parah ini. Masih lumayan bagus tuh. Seperti ini teman-teman, kalau mata tunasnya banyak. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau yang batang atas ini teman-teman, nantinya kita fungsikan ini untuk ajir buat batang ini teman, atau entres ini yang tumbuh nanti kita bisa ikatkan di bekas pohon ini teman-teman. Jadi nggak perlu ajir lagi dari bawah, cukup nanti kita kasih tali di sini. Yang ini juga di sini nanti kita tali. Seperti itu caranya teman-teman. Yang ini bunganya banyak sekali teman-teman. Oh, sudah perentil. Seru tuh. Yang lain belum susul menyusul mungkin teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, simpel sekali mengubah jenis varietas tanaman alpukat sesuai yang kita inginkan. Tinggal kita tancap ulang dengan jenis yang kita mau. Kita tunggu hasilnya kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun teman-teman. Kalau saya hampir rata-rata 1 tahun teman-teman itu sudah berbunga. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi nanti di video selanjutnya teman-teman.